Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bulan Ramadan yang indah. Nah, kita akan mempelajari tentang apa pengertian puasa, ketentuan puasa Ramadan, kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan pada waktu bulan Ramadan, dan tentang hikmah puasa pada bulan Ramadan. Baik anakku sekalian, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Nah, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghindari semua larangannya. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya akan tentram dan bahagia. Nah, berpuasa yang baik itu harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Nah, anakku sekalian, puasa dalam bahasa Arab yaitu disebut saum atau syam, yang artinya menahan atau mencegah. Puasa secara istilah berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbit fajar shidik. Fajar shidik adalah fajar yang tampak menjelang matahari terbit sampai terbenamnya matahari, ya. Nah, kemudian adapun syarat-syarat wajib puasa yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, syarat-syarat yang harus kita penuhi antara lain satu, syarat wajib puasa yaitu satu, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal itu tidak wajib berpuasa. Kedua, balik atau dewasa, ya. Ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena mungkin sudah tua, kemudian tetapi ya itu harus mengganti dengan fidyah, atau kemudian sakit yang apabila dia berpuasa akan menyebabkan parahnya sakitnya, itu tidak wajib untuk puasa. Nah, tadi Ibu sebutkan tentang fidyah. Nah, fidyah itu adalah sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Caranya adapun caranya itu memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana yang bersangkutan itu, misalnya kita tidak berpuasa, kepada orang yang fakir atau miskin. Adapun banyaknya itu satu mud. Ukuran satu mud itu adalah ukuran berat 626 gram. Nah, fidyah itu bisa berupa beras atau makanan pokok yang bisa mereka konsumsi, ya. Kemudian anakku sekalian, yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut, yaitu pertama, beragama Islam, ya. Kedua, berakal, orang yang tidak dalam keadaan gila, ya. Kemudian ketiga, mumayyiz, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian 4, suci dari haid. Bagi misalnya wanita itu sudah ada haid, itu tidak boleh berpuasa, ya. Kemudian adapun yang nifas, kondisi setelah seseorang atau ibu melahirkan, mereka juga tidak sah untuk berpuasa. Kelima, yaitu dalam waktu yang diperbolehkan bulan Ramadan, ya. Dan misalnya kita dilarang berpuasa itu pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan haji, ya. Kemudian berikutnya yaitu rukun rukun puasa. Nah, rukun puasa itu ada 2, ya. Yang pertama itu berniat, ya, sengaja berniat. Harus disertai dengan niat bulan puasa Ramadan dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar shidik, ya. Kemudian kedua yaitu menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shidik hingga terbenam matahari, ya. Kemudian anakku sekalian, di sini disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, 1, makan dan minum dengan sengaja,
ya. 2, muntah dengan sengaja. Ketiga, untuk wanita datang bulan atau haid atau melahirkan. Keempat yaitu hilang akal atau gila, walaupun itu sebentar, tetap itu membatalkan puasa. Kemudian kelima yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Nah, anakku sekalian, hal-hal yang merusak pahala puasa apabila sedang kita berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasa. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta, kemudian menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, memaki, ya, bertengkar hebat. Nah, itulah apabila sedang berpuasa tetapi kita melakukan misalnya bertengkar hebat, maka puasanya tetap sah, namun itu tidak mendapatkan pahala, rusaklah pahala puasanya, ya. Berikutnya, nak, amalan-amalan yang kita perlu lakukan di kebaikan di bulan Ramadan. Dan ada mungkin satu yang terletak yaitu sunah-sunah puasa, ya. Mungkin puasa itu dalam berpuasa disunahkan mengerjakan hal-hal berikut, yaitu pertama, makan sahur, ya. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu berkah. Berkah artinya menguatkan badan kita dan bisa menahan lapar karena puasa. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mengakhiri sahur dan menyegerakan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa umatku selalu dalam kebaikan selama mereka mengakhiri sahur dan menyegerakan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian membaca doa ketika berbuka puasa. Kemudian meninggalkan perkataan-perkataan perbuatan yang tidak berguna, yang sudah ibu contoh ke atas, berkata kasar, berkelahir, berdusta, menfitnah, ya. Kemudian memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, ya. Nah, adapun kebaikan-kebaikan yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan, anakku saya, itu satu, kita senantiasa sholat tarawih berjamaah, ya. Kemudian kita melaksanakan tadarus Al-Quran, ya. Jadi tadarus Al-Quran itu artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar. Selain membaca, ada juga mempelajari isi kandungan Al-Quran, ya. Jadi bisa menyimak orang yang membaca Al-Quran, ya. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, inilah memperbanyak sedekah, maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adapun manfaat yang kita peroleh ketika kita puasa Ramadan, yaitu satu, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa kita menahan lapar dan dahaga, kan? Mampu tidak kita makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat, misalnya orang tua kita yang melihat, ya. Dan tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian ketiga, nak, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa kita dapat merasakan bagaimana penderitaan orang lain, bagaimana orang yang tidak makan seharian, mereka kelaparan dan kehausan. Dan untuk itu sesama manusia kita harus mengasihi, menyayangi dan memberikan bantuan agar bisa mereka merasakan kebahagiaan. Keempat yaitu sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa puasalah kamu supaya sehat, ya. Kemudian kelima yaitu melatih kesabaran, pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar, sedangkan sikap sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses itu harus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah artinya ketika kita menahan, mengendalikan diri,
kita bisa memperoleh sesuatu yang kita inginkan, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi sebagian dari materi yang sudah Ibu berikan tentang bulan Ramadan yang indah, apa itu puasa, syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, rukun puasa yang membatalkan puasa, dan hikmah ketika berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalian bisa membacanya, juga bisa menambah materinya di buku pegangan kalian. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Dan untuk absennya bisa kalian komen di video Ibu yang sudah Ibu bagi ini. Dan untuk tugas nanti akan Ibu share ke WA grup kita. Terima kasih anakku sekalian. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.